Oke, jadi di Indonesia itu ada dua jaring pengaman sosial raksasa loh. Dan sekarang keduanya lagi balapan. Balapan digital untuk keadilan. Yuk kita lihat gimana teknologi mengubah cara bantuan disalurkan dari A sampai Z. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Coba deh bayangin, di negara kita yang penduduknya lebih dari 280 juta orang, gimana caranya kita bisa tahu siapa yang betul-betul butuh bantuan? Ini bukan cuma soal data, ini soal keadilan. Tantangan utamanya ya di sini. Ternyata, untuk menjawab tantangan tadi, Indonesia itu punya dua pilar utama. Keduanya jalan barengan. Yang pertama dari pemerintah, yang kita kenal sebagai bansos. Yang kedua dari masyarakat, berbasis keagamaan, yaitu zakat. Dan yang seru, keduanya ini lagi sama-sama upgrade besar-besaran ke dunia digital. Oke, kita mulai dari tantangan utamanya dulu ya. Baik bansos maupun zakat, ternyata sama-sama pusing soal satu hal. Di tengah lautan data yang begitu luas, gimana sih caranya memancing data orang yang beneran butuh, supaya bantuannya tepat sasaran, gitu. Kalau dari sisi pemerintah, untuk bansos, mereka pakai sistem yang namanya desil. Biar gampang, bayangin aja seluruh penduduk Indonesia itu diiris-iris jadi 10 kue lapisan ekonomi. Nah, lapisan paling bawah itu desil 1, yang paling miskin, dan lapisan paling atas itu desil 10, yang paling kaya. Sekarang, coba lihat angkanya. Ini kan yang bikin kaget. Pemerintah itu fokus ke desil 1-4, dan totalnya lebih dari 114 juta jiwa. Itu bukan angka kecil loh. Jumlah segitu tuh lebih banyak dari populasi hampir semua negara di Eropa. Gila kan skalanya? Kalau kita lihat persentasenya, ini lebih jelas lagi. Artinya, 40% dari seluruh penduduk Indonesia itu dianggap sebagai prioritas utama untuk dapat bantuan. Jadi dari 10 orang yang kamu temui di jalan, secara statistik, 4 diantaranya masuk kategori prioritas pemerintah. Masif banget kan? Sekarang kita pindah ke pilar satunya, zakat. Nah, masalahnya di sini sedikit beda, tapi akarnya mirip-mirip. Dulu itu banyak banget orang yang mau bayar zakat jadi ragu-ragu. Kenapa? Ya karena mereka nggak tahu. Ini duit saya nanti dikelola gimana, sampai nggak ya ke yang butuh? Intinya, ini soal krisis kepercayaan. Biar kita semua sepaham, ada dua istilah penting di sini. Muzaki itu adalah kita, si pemberi zakat. Lalu ada mustahik, yaitu mereka yang berhak menerima. Nah, PR terbesarnya itu ya ini. Gimana caranya biar si muzaki yakin 100% kalau zakatnya sampai ke mustahik yang tepat? Kuncinya cuma dua, transparansi dan akuntabilitas. Oke, jadi gimana pemerintah coba beresin masalah data ini? Nah, mereka nggak cuma pakai satu cara, tapi langsung dua jalur digital sekaligus. Yuk kita lihat satu persatu. Jalur yang pertama ini kita sebut aja jalur formal. Ini model birokrasi klasik lah. Jadi datanya itu mulai dari bawah, dari Pak RT, RW, terus dibawa ke rapat desa, naik lagi ke dinas sosial, sampai akhirnya sampai di pemerintah pusat untuk diverifikasi. Prosesnya berjenjang. Tapi jalur kedua ini yang benar-benar jadi game changer. Ini namanya jalur partisipatif. Jadi sekarang kita semua sebagai warga biasa bisa ikut jadi polisi data. Lewat aplikasi Cek Bansos, kamu bisa usulin tetanggamu yang kayaknya butuh bantuan, atau sebaliknya, laporin orang yang kamu rasa nggak layak dapat. Keren kan? Kita diajak ikut ngawasin. Nah, di waktu yang bersamaan, dunia perzakatan juga nggak tinggal diem. Mereka juga lari kencang ke arah teknologi. Tujuannya? Sama, untuk membereskan masalah kepercayaan yang dari dulu jadi PR itu. Kalau kita ingat-ingat lagi cara lama bayar zakat, biasanya kan kita kasih uang tunai, langsung tatap muka. Ya emang simpel sih, tapi masalahnya jejaknya jadi susah dilacak. Duitnya lari kemana, dipakai buat apa, transparansinya minim banget. Nah sekarang, wah udah beda cerita. Dengan aplikasi di HP, pakai e-wallet, setiap rupiah yang kita zakatkan itu meninggalkan jejak digital. Kita bisa lihat alurnya, dari kantong kita sebagai muzaki sampai benar-benar diterima sama mustahik. Jelas lebih efisien dan yang paling penting, jauh lebih transparan. Bahkan ada yang lebih canggih lagi. Untuk transparansi tingkat dewa, nih, beberapa lembaga zakat mulai melirik teknologi blockchain. Gini deh gampangnya, bayangin ada buku kas digital raksasa yang bisa dilihat semua orang, dan sekali ada transaksi tercatat di situ, datanya nggak bisa diubah atau dihapus selamanya. Anti curang, anti manipulasi. Tapi ya, yang namanya transformasi digital itu nggak selalu mulus kayak jalan tol. Pasti ada kerikilnya. Dan yang menarik ternyata kerikil yang dihadapi bansos dan zakat ini nyaris sama persis.
ada 3 tantangan besarnya. Pertama, literasi digital. Nggak semua orang kan familiar sama aplikasi. Kedua, infrastruktur internet yang masih belang bentong, apalagi di daerah-daerah terpencil. Dan ketiga, yang paling krusial, keamanan data. Ini kan data sensitif. Jadi ya intinya jelas banget, teknologi secanggih apapun bakal percuma kalau nggak didukung sama infrastruktur dan edukasi yang merata. Oke, tantangannya memang ada dan nyata. Tapi pertanyaannya, apakah semua usaha ini ada hasilnya? Nah, kabar baiknya, tanda-tanda awalnya cukup menjanjikan. Dorongan digital ini kelihatannya mulai menunjukkan taringnya. Ini salah satu bukti paling konkretnya. Kita lihat hasil uji coba Bansos di Banyuwangi. Sebelum ada sistem digital, kesalahan targetnya itu sampai 70%. Artinya, 7 dari 10 bantuan bisa jadi salah sasaran. Gila kan? Tapi setelah digitalisasi, angkanya langsung anjlok ke 28%. Turun lebih dari setengahnya. Ini lompatan besar, meskipun PR-nya masih ada untuk mencapai target nasional di bawah 10%. Nah, ini yang jadi perenungan kita bersama. Saat kedua pilar bantuan ini, Bansos dan Zakat, sama-sama berlari ke masa depan digital, apakah teknologi ini bakal jadi peluru perak yang bisa menciptakan sistem yang 100% adil? Atau jangan-jangan ini cuma alat baru yang lebih keren, tapi untuk menyelesaikan masalah lama yang itu-itu lagi? Gimana menurut kalian?